Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Tuhan tidak menentang sukses kita. Malah Tuhan ingin mengajarkan caranya. Tuhan itu bersedia dan dia rindu karena dia guru, dia maha guru kita. Dia mau ajari engkau dan aku bagaimana kita meraih keberhasilan dengan cara Tuhan. Bukankah Yesus adalah pokok anggur kita carangnya. Kita akan berbuah di dalamnya. Kata berbuah itu sebagian artinya keberhasilan, bukan semuanya. Kalau keberhasilan satu-satunya buah, nanti kalau orang belum berhasil, kita akan menganggap dia dikutuki oleh Tuhan, atau kita menganggap dia dihukum oleh Allah. Nggak bisa jadi takaran sih. Yang namanya materi apalagi, itu bukan menjadi sebuah measurement atau ukuran. Tidak menjadi ukuran kerohanian ataupun perkenanan, tetapi tidak bisa disangkali bahwa salah satu arti berbuah itu juga berarti berhasil atau menghasilkan. Gak mungkin Tuhan izinkan kita terpuruk. Apabila dia jatuh tidak akan tergeletak sebab Tuhan topang tangannya. Itu maksudnya kan bangkit lagi, itu kan maksudnya berdiri, itu kan maksudnya melompat, itu kan maksudnya promosi. Ikut Tuhan itu pasti bertumbuh dikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Tuhan akan tambahkan kalau kita mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, kalau prioritas kita benar. Jadi jangan anti keberhasilan. Malah minta Tuhan memberikan bekal pada kita. Keberhasilan yang dari Tuhan itu gimana? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bahkan soal harta juga berkat Allah. Apalagi kalau hal-hal yang non-materi. Bukankah kita perlu Tuhan? Bukankah kita malah justru membutuhkan Roh Kudus malahan? Soal harta aja berkat Tuhan kok yang menjadikan kaya, susah payah nggak menambahinya. Saya ajak kita buka sama-sama di Yosua pasal pertama. Ini adalah cerita yang sudah sangat klasik, tapi saya akan ajak Anda untuk melihat dengan kacamata yang berbeda. Yosua pasal yang ke-1, bekal-bekal keberhasilan dari Tuhan. Ayat yang ke-1 sampai 8 saja hari menjadi pembahasan kita ya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Atau Tuhan memperluas daerah orang Israel. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ayat 1, ini perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Tuhan harus ingatkan Yosua, Musa sudah meninggal dunia. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Sekali lagi nama Musa disebut sekali lagi. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, dan sebagainya. Dari ayat 1 dan ayat 2, nama Musa berulang-ulang kali disebut oleh Tuhan. Untuk mengingatkan Yosua jangan berharap sama manusia. Tuhan mau memberikan bekal kepada sang jenderal yang dulu adalah lulusan perbudakan. Dia nggak pernah sekolah militer, strategi.
Ini semua adalah slavery. Orang-orang yang barusan keluar dari perbudakan Mesir tidak berpendidikan. Tuhan tuh jagonya memutarbalikkan. Memilih yang bodoh di mata dunia untuk mempermalukan mereka yang merasa berhikmat. Kalau enggak kan Tuhan enggak pilih nelayan, orang Galilea, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, itu 12 rasulnya. Ya bukan semua mereka nelayan sih, mereka profesinya beda-beda, tetapi sebagian besar mereka tidak terpelajar. Jadi jangan pernah berkata, aku mana bisa sukses ya? Apa modalku? Modal nomor 1 catat dulu. Bergantung pada Tuhan. Tuhan beritahu sama si Yosua, hei Yosua, hai anak muda, Musa sudah meninggal dunia. 3 kali disebut di ayat 1 dan 2, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa itu. Dalam firman ini Musa disebut kedua kali dalam hubungan dengan Yosua. Kalau Musa adalah Tuhan atau guru, Yosua adalah murid dan hambanya. Abdi Musa itu. Demikian hambaku Musa telah mati. Meskipun Musa adalah hamba Tuhan, tapi Tuhan mau ajarkan sebuah iman yang sangat pribadi. Kalau mau berhasil dalam apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan suruhkan dalam kehidupan kita ini, kalau mau kita berhasil dalam apa yang kita emban dari Tuhan di dalam hidup kita di dunia, maka kita harus belajar untuk bergantung pada Tuhan saja. Bolehlah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Semua kita termasuk saya saling membutuhkan seorang dengan yang lainnya. Tetapi deep down inside, di dalam hati kita yang paling dalam, setiap individu, setiap manusia-manusia Tuhan, anak-anak Allah harus bergantung pada Tuhan saja. Tuhan mau ajari Anda melalui pengalaman hidup Anda sehari-hari untuk lebih bergantung sama Dia. Nah, itu cikal bakal sukses yang dari Tuhan kalau dimulai dengan ketergantungan hanya kepadanya. Bergantung pada Tuhan. Hambaku Musa sudah mati. Kamu adalah abdi Musa, tapi hari ini kamu telah menjadi hamba Allah. Musa memang mementori kamu sekian waktu, tapi ujungnya adalah supaya kamu ketemu Maha Guru. Musa hanyalah hamba Tuhan. Pada akhirnya, kamu harus mengenal Tuhannya. Bergantunglah padaku, demikian kata Roh Kudus kepada Yosua di Perjanjian Lama. Musa sudah meninggal dunia. Jangan berharap sama manusia. Manusia itu seasonal. Manusia itu hanya musiman. Tuhanlah all seasons. Tuhanlah segala musim. Dia tidak berubah. Bergantung pada Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau Anda baca ayat 3, fokusnya di mana? Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Betul. Janji Tuhan kan? Tapi saya ajak Anda lihat, bukan hanya dari spion kiri, tapi juga dari spion kanan. Saya ajak Anda untuk melihat blind spot, apa yang selama ini luput dari perhatian kita. Baca dulu ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nah, ini diberikan karena Tuhan janji, atau karena Yosua menginjakkan kaki? Coba yang mana? Jawabannya adalah dua-duanya. Tapi banyak orang hanya berpegang janji, tidak mau melakukan sesuatu, atau tidak mau melakukan apa-apa. Banyakan orang berkata, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Menuntut Tuhan saja. Tapi mereka tidak berkaca, tidak bercermin pada firman, dan melihat apa yang Tuhan minta dari hidup mereka. Memang betul janji itu akan digenapi dari sisi adikodrati. Nggak bisa kita berbangga oleh karena aku taat kepadanya, oleh karena aku setia. Jeripayaku ini karena aku pintar dan fasih lidah. Karena aku gagah perkasa. Dan jelas-jelas Tuhan ngomong, bukan gagah perkasamu kok. Tapi oleh Rohku. Saya tahu. Tapi Roh Kudus nggak pernah mau bekerja sendirian. Dia selalu bekerja sama, Roma 8. Tuhan nggak mau kita jadi Pinocchio.
Tuhan nggak mau kita jadi patung boneka. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya. Berarti di mana Allah Bapa kita bekerja, kita juga harus bekerja sama. Jadi jangan pernah kita berkata, mana janjimu kok nggak digenapi. Tanya sama Tuhan sebaliknya. Tuhan, peranku apa? Aku tahu aku junior, engkau senior. Aku ini kecil setetes saja atau seiota. Engkaulah yang memindahkan gunung untuk aku. Tapi beritahukan kepadaku hari ini apa yang menjadi peranku. Sebenarnya semua daerah itu Tuhan janjikan akan menjadi milik Yosua dan kawan-kawannya. Dari padang gurun gunung Libanon yang sebelah sana sampai sungai besar sebelah sini, sungai Efrat, tanah orang Het, laut besar sebelah matahari terbenam tidak otomatis diberikan karena Tuhan janji. Tapi karena Yosua melangkah. Karena itu poin kedua catat. Berani melangkah dengan iman. Jangan beriman doang. Setelah beriman, berani melakukan firman. Ini bukan perbuatan nekat ya. Ini perbuatan firman. Jadi jangan mencobai Tuhan. Oke Tuhan, aku berani. Lalu pergi perang. Padahal Tuhan tidak pernah suruh kita. Tapi kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita hari ini, kita tidak melakukan apa-apa. Jangan salahkan Tuhan jika janji itu tidak digenapi. Bukan karena Tuhan tidak setia, tapi kita tidak mau melangkah. Tuhan berkata, ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Lalu Tuhan memberikan garis bawah. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jikalau kamu melangkah ke arah janjiku, aku akan genapi janji itu. Bukan kamu bengong melulu, tidak berbuat sesuatu dan berkata janjinya mana? Mana? Kok belum terjadi? Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu itu, kuberikan kepadamu sesuai dengan firman-Ku. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah ini ada dalam klausalnya. Yaitu padang gurun sini, padang gurun sana. Sampai ke laut, sungai, Efrat, sampai ke yang situ, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam. Semua menjadi milikmu. Bukan karena janji itu. Janji itu menyertai ketika engkau melangkahkan kaki. Ketika kakimu menginjak ke padang gurun itu milikmu. Sampai ke Gunung Libanon, di mana engkau meletakkan kakimu, itu menjadi milikmu. Yang sebelah sana itu sampai sungai besar, waktu kakinya mulai basah masuk sungai Efrat, that river is yours. Waktu masuk ke tanahnya orang Het, aku kasih visanya. Sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, sebelah barat semuanya. Itu menjadi warisanmu. Tidak usah ragu. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bukan karena janji itu semata-mata, karena melangkah kaki. Karena langkah imanmu. Belajarlah untuk berani melangkah dengan iman. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni. Tuhan suruh doakan, doakan. Tuhan suruh injili, injili. Sampai kapan orang tuaku tidak akan kenal Tuhan? Tuhan suruh turun tangan atau turun dari sorga, injili sendiri. Oh enggak. Tuhan suruh Anda yang injili dia. Melangkahlah. Nanti janji Tuhan digenapi. Kisah Rasul yang berkata begini. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 31 tepatnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu. Itu dia. Ketika kita melangkah ada kuasa. Ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ada penyertaan dalam langkah iman ya. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dari ayat 6 ini saya mengambil kesimpulan bahwa Yosua ini mungkin orangnya agak minder. Makanya Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut hati. Dan Tuhan harus tekankan lagi. Kamu loh ya, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Seringkali kalau ada firman Tuhan kepada kita gitu ya, lalu kita lihat kiri kanan, oh mungkin firman itu untuk orang sebelahku, atau ketika disapa orang tidak sengaja, oh siapa ya, dia lagi dada-dada sama siapa. Ya nggak apa-apa kalau sama orang kita luput atau salah, tapi kalau sama Tuhan, jangan. Kalau Tuhan sudah berkata engkaulah, ya berarti dirimu. Tuhan nggak minta dia tiba-tiba nggak minder, jadi pede atau percaya diri, enggak sih. Tuhan cuma minta komitmennya. Komitmennya apa?
Baca lagi ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu komitmennya. Tuhan bukan Tuhan nggak pedulikan, tapi bagi Tuhan itu bukan yang terpenting perasaan. Selama kita hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Perasaan kita boleh ngerasa apa saja, biarin aja. Asal iman kita teguh. Asal komitmen kita satu, itu perasaan nanti pergi-pergi sendiri. Atau nanti menyesuaikan diri. Atau bahkan ada orang tertentu selalu merasa lemah, buktinya Tuhan kuat menyertai dia. Seperti Paulus contohnya, dalam kelemahanku, kekuatanmu sempurna bekerja. Jadi nggak apa-apa sih, feeling itu nggak usah terlalu diajak bicara. Sudah ada soalnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu ini bagus sekali. Ini poin ketiga kita, bekal keberhasilan yang dari Tuhan untuk Anda. Apa itu? Berikan 100% hati dan pikiran. Udah itu aja. Tugasku hanya beri 100%. Sisanya Tuhan. Keberhasilan itu nggak datang dari kita. Itu rewardnya. Tugas kita hanyalah memberikan 100% hati dan pikiran. Kata kuatkan dan teguhkan di situ itu dalam bahasa Inggrisnya round your heart. Buat hatimu bulat. Perasaanmu apa? Nanti aja, kita ajak bicara nanti kemudian hari, jangan diinterview sekarang itu perasaan. Perasaan soalnya berubah-ubah sih. Ya, tergantung keadaan. Tapi komitmenmu yang perlu itu. Round your heart. Bulatkan hatimu. Berikan 100% hati dan pikiran untuk segala sesuatu yang Tuhan suruhkan. Segala sesuatu yang merupakan kehendak Tuhan dan Anda tahu itu baik dan benar di mata Tuhan, itu apalagi kalau itu adalah tugasmu, itu adalah peranmu dan peranku, kasih 100%, tidak minus 1, tidak ada diskon sama sekali. Peduli amat perasaan, just do your 100. Lakukan 100-mu. Udah, itu saja. Sisanya ntar Tuhan. Kuatkan dan teguhkan. Ayat 7, ini diulangi lagi ya, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Nah ini dia, saya nggak ulangi lagi yang kuatkan dan teguhkan, tapi saya lanjutkan dengan fondasinya. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu, masuklah hukum Taurat. Ini bukan hukum Taurat yang jelek ya, ahli Taurat. Ini adalah hukum firman. Ini bicara tentang firman Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berhenti di sana. Poin terakhir kita hari ini adalah inilah bekal keempat, keberhasilan dari Tuhan. Itu seperti apa nanti? Itu Tuhan yang beri, ini bekalnya. Tangkap dalam hati, masukkan di dalam saku rohani, simpan di dadamu, dan bawa kemana-mana, praktekkan yang Anda pelajari hari ini. Yang keempat, belajar firman Tuhan. Tuhan akan memberimu pikiran yang lebih tinggi, supaya jangan sampai hatimu duniawi, tetapi Tuhan akan memberimu juga strategi. Jadi bukan hanya memberimu motivasi murni, tapi juga memberikan kepadamu anak tangganya untuk menang. Sebab ketika engkau bergaul dengan firman-Ku, engkau akan dimurnikan dan dilengkapi, diberi pikiran Tuhan. Ya, catat dulu nomor 4, belajar firman Tuhan. Harus belajar firman Tuhan, karena 100%-nya manusia itu nggak cukup. Sekalipun kita sudah beri 100% hati dan pikiran, kita masih bisa kilaf. Kita masih bisa misunderstanding, kita masih bisa salah paham dengan kehendak Tuhan. Makanya firman itu adalah pelita bagi kakiku. Kalau mau jalan jauh, bawa pelita itu. Terang bagi jalanku. Itu lampu bukan hanya jalan kita sekarang di kilometer ini. Di depan sana lampunya terang benderang. Jangan tinggalkan firman. Hai Jenderal, kata Tuhan pada Yosua. Sebab kamu akan membutuhkan setiap iota firman-Ku untuk strategi-strategi baru. Belum lagi untuk menjaga hatimu. Hati manusia bisa salah. Yosua jaga loh sampai akhir hidupnya, akhir hayatnya. Salah satu kata-katanya Yosua, kalimat yang paling famous, yang paling terkenal adalah, As for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Pilihlah hari ini siapa kau layani. Aku dan family, udah jelas sih. Kami hanya melayani Tuhan. Itu firman yang jaga dia, bukan karena Yosua itu setia. Kita nggak bisa jaga firman. Firman itu yang jaga kita. Makanya itu orang yang kayak begitu,
jalannya langgeng. Dia dikasih bekal yang dia bawa untuk jarak jauh. Ikut Tuhan itu maraton, bukan sprint 100 meter. Ikut Tuhan itu seumur hidup. Karena itu bawa firman sebagai bekal. Alkitab itu bukan pajangan, tapi itu dibaca dan direnungkan, belajar firman. Ketika kita belajar firman, kita dapat sesuatu. Dan Yosua mempraktekkan itu. Makanya dia adalah salah satu wujud Mazmur 1 yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak akan layu daunnya dan tidak akan pernah gagal buahnya. Akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yosua masuk setiap daerah musuh, menang melulu hanya sekali aja di Ai. Di Ai itu dia kebobolan. Gara-gara ada Akan yang mencuri dan mengkorupsi emas, kain-kain mahal, jarahan musuh yang harus ditumpas. Yosua juga pernah sekali kebobolan dengan orang Gibeon 2 kali aja sepanjang karirnya, itu pun bukan dosa. Itu hanya karena dia gerusah-gerusu atau tergesa-gesa, terburu-buru dalam mengambil putusan, tidak terlebih dahulu membawanya ke hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan dengar-dengaran. Sesempurna-sempurna track record seseorang, Yosua tidak pernah kena skandal, tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak pernah, dia pasti pernah berbuat salah, tapi dia nggak pernah jatuh dalam dosa yang mencoreng nama Tuhan dalam kehidupannya. Setelah itu, untuk setiap insiden yang terjadi, Tuhan mengajarkan sesuatu sehingga mereka lebih berhati-hati. Bayangin, orang yang bawa bekal firman Tuhan seperti ini aja bisa sekali-kali kilaf kok. Apalagi kita yang asal-asalan tos setengah-setengah. Gimana itu? Apalagi kita kalau komitmen sama Tuhan, komitmen pada sesuatu, itu kita nggak sungguh-sungguh. Ingat ya, kalau kita nggak memberikan 100% hati kita, 1% aja kita simpan untuk diri sendiri, itu sudah 50-50. Karena ikut Tuhan itu harus mendidih hatinya. Kasih 100%. Tapi itu pun nggak cukup. Firman Tuhan. Saya selalu jaga ini di hati saya. Karena saya tahu sepandai-pandai saya jaga hati, pasti ada sesuatu yang lolos. Pasti ada sesuatu yang kebobolan. Tapi kalau firman yang jaga, saya pasti akan dijaganya secara sempurna. Kalau kilaf dari sisi saya, pasti ada rute kembali. Karena dalam firman selalu ada pelita. Haleluya. Belajar firman Tuhan. Karena waktu kita belajar firman Tuhan, kita akan sampai nanti suatu hari pada akhirnya menggenapi rencana Allah. Sebab firman inilah rencana Tuhan. 1, 2, 3, 4, bekal-bekal keberhasilan dari Tuhan, praktekkan ini, dibawa ini seumur hidupmu. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Berani, yang pertama, bergantung pada Tuhan. Yang kedua, berani melangkah dengan iman. 3, berikan 100% hati dan pikiran. Yang terakhir, belajar firman Tuhan. Lalu ayat terakhir, kalimat terakhirnya bunyinya begini. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Saya ulangi lagi. Sebab dengan demikian, kata Tuhan, perjalananmu akan berhasil. Berarti Tuhan tidak menentang keberhasilan. Malah Tuhan ingin ajarkan kita cara berhasil yang dalam Tuhan itu seperti apa. Dan engkau akan beruntung karena Tuhan kita selalu berniat bukan mengutuki, tetapi memberkati umat kesayangannya, yaitu Anda dan saya. Siap untuk diberkati Tuhan hari ini? Haleluya.